Tabban Asad ini orangnya selain kaya raya, dia juga punya jiwa perdagangan teman-teman sekalian. Dia suka sekali berdagang. Pada saat dia berdagang, kalau dia datang, dia selalu mengadakan rekreasi, jalan. Dan setiap kali dia pergi, dia selalu melihat potensi apa ada yang di wilayah itu, kemudian dikelola sama dia menjadi bisnisnya. Satu waktu pernah dia melewatin kota Madinah. Kota Madinah pada saat itu masih bernama Yathrib. Nama lainnya Yathrib. Ya. Pakai tha memang, Yathrib. Dan nama ini sebenarnya setelah diutus Nabi Muhammad SAW kita sudah tidak boleh lagi pakai. Di dalam banyak hadis Nabi SAW melarang kita memanggil Madinah dengan Yathrib, tapi beliau menggantinya dengan Al-Madinah Al-Munawwarah atau Tayyibah atau Tabah, gitu kan. Jadi memang diberikan nama atau diganti nama. Tabban Asad ini mampir ke kota Madinah nih, Yathrib pada saat itu. Kemudian karena dia lihat Yathrib ini hidup, karena di situ perkebunan kurma banyak dan banyak orang yang datang khusus untuk membeli kurma ke Madinah, dari dulu terkenal. Maka dia pun menitipkan anaknya laki-laki, anak pertamanya untuk memegang bisnis itu. Dikasih modal sama dia, kemudian mulailah dia mengambil kurma-kurma dari Madinah, kemudian dikirim ke Yaman, dikirim kemana-mana lah wilayah kekuasaannya Tabban Asad ini. Ternyata anaknya Tabban Asad ini berselisih dengan beberapa orang masyarakat Madinah. Akhirnya cekcok, ribut, terbunuh anaknya Tabban Asad. Perang, berantem, mati. Tabban Asad ini waktu sampai berita kepadanya, walaupun pada saat itu tidak ada informasi kayak kita sekarang ya, sulit sekali untuk mendapatkan informasi kecuali sebulan, 2 minggu, 3 minggu, karena jauh. Orang harus menunggangi kuda atau kebetulan ada kafilah yang jalan ke sana baru dapat informasi. Sampai ke berita Tabban Asad ini anaknya mati 3 pekan atau sebulan setelah kejadian terbunuhnya anaknya. Maka dia membentuk pasukan besar dari Yaman ingin menghancurkan kota Madinah. Keluarlah dia dengan pasukan besarnya kepung Madinah. Madinah waktu itu punya benteng. Sampai di zaman Nabi SAW memang sudah punya benteng itu. Tembok yang tinggi ada pintu gerbangnya. Maka pada saat itu teman-teman sekalian dikepunglah Madinah. Kemudian terjadi peperangan. Ada hal yang membuat Tabban Asad kagum dengan penduduk Madinah. Yaitu kalau pagi hari sampai siang sampai menjelang sore mereka perang, saling memanah, saling duel, segala macam terjadi peperangan lah. Tapi kalau malam hari penduduk Madinah mengirim makanan untuk pasukan Tabban Asad, karena terkeram dengan karamnya, dermawannya. Perangnya perang, tapi malam hari enggak dikirimin, ditawarkan untuk diobatin orang-orang yang luka di antara mereka. Belum pernah Tabban Asad menemukan musuh seperti ini. Tapi dia tetap ingin membalas dendam. Di kota Madinah teman-teman sekalian, pada saat itu setengah kota Madinah orang Yahudi. Setengah kota Madinah orang Yahudi. Setengahnya lagi orang asli Madinah. Orang-orang yang memiliki atau kembali kedua induk suku Arab namanya Aus dan Khazraj. Nanti dua suku ini Aus dan Khazraj di zaman Nabi SAW namanya Ansar. Namanya Ansar. Mereka masuk Islam. Jadi terbagi dua Madinah, setengahnya Yahudi, setengahnya dua suku Arab ini. Orang-orang Yahudi supaya merasa aman, maka mereka membuat Aus dan Khazraj ini perang terus. Jadi untuk ribut, terjadi fitnah, dibiayai yang ini, dibiayai yang itu. Jadi terus ribut nih dua suku ini. Agar orang Yahudi selalu aman. Seperti itu yang sekarang juga Yahudi lakukan di dunia gitu kan. Dia bagaimana ngacoin negara-negara muslim ini saling ribut segala macam, nanti dia supaya aman gitu. Ya, seperti itulah. Dan orang-orang Yahudi datang ke kota Madinah teman-teman sekalian, karena mereka mendapatkan dalam kitab Taurat, kalau Nabi terakhir nanti, itu akan keluar di kota hijrah, yang kota itu memiliki ciri khas. Dalam Taurat disebutkan dan sekarang juga ada. Di sebuah kota, yang kota itu dipenuhi dengan pohon-pohon kurma dan sumber penghasilan utamanya kurma, serta dihimpit dengan 2 batu hitam yang luas. Kalau di Madinah sekarang dikenal dengan Harra Syarqiyah dan Harra Gharbiyah, wilayah timur dan wilayah barat. Kalau teman-teman lagi umrah, bisa minta kepada gaidnya, saya mau lihat Harra Syarqiyah dan Harra Gharbiyah. Jadi kalau meja ini kita ibaratkan kota Madinah, di timur dan di baratnya itu teman-teman sekalian ada batu-batu hitam yang tajam, saking panasnya cuaca, itu sampai panas batu-batu itu. Dan Madinah pada zaman itu mustahil diserang dari 2 sisi ini.
Wilayah utaranya Madinah itu penuh dengan pohon-pohon kurma. Di daerah Uhud, ya Gunung Uhud ke atas itu penuh dengan pohon-pohon kurma, gitu ya. Jadi pintu gerbang Madinah adanya di selatannya. Makanya nanti kalau kita bahas perang Khandak, perang parit, itu parit dibuat oleh Nabi SAW di daerah selatannya kota Madinah. Sehingga cuma dari situ saja tidak bisa diserang. Kalau timur dan barat sulit diserang oleh pasukan kuda karena penuh dengan batu-batu hitam yang tajam, dan juga di daerah utara penuh dengan pohon-pohon kurma yang lebat. Orang-orang Yahudi hijrah ke Madinah gara-gara itu. Dan selalu saja orang Yahudi berkata kepada Aus dan Khazraj, dua suku yang nanti jadi Ansar setelah masuk Islam, berkata, nanti akan keluar Nabi terakhir di kota ini dan kami akan menjadi pengikut utama, pengikutnya yang setia, dan kami akan memerangi kalian hai Aus dan Khazraj sebagaimana kaum Ad dan Iram. Ada dua dulu, kaum Ad dan Iram ini mereka berperang sampai banyak sekali korbannya. Kami akan memerangi kalian sampai seperti itu karena kami sedang menunggu Nabi terakhir itu keluar. Ini sebabnya kenapa Yahudi ada di kota Madinah. Waktu Tabban As'ad mengepung kota Madinah dan sudah kurang lebih berjalan 40 hari belum bisa menembus kota Madinah, keluarlah dua pendeta Yahudi dari Madinah. Keluar kemudian minta izin ketemulah. Lalu keduanya bertanya kepada Tabban As'ad, wahai raja, apa yang anda inginkan di kota ini? Ya saya mau menghancurkan kota ini, membalas dendam, anak saya dibunuh, kenapa? Gitu kan. Kata dua-duanya, anda tidak akan mampu. Seberapa lama pun anda mengepung kota ini tidak akan mampu. Kata Tabban As'ad, kenapa? Ditanya, karena ini adalah mahjarun Nabi. Ini adalah tempat hijrahnya Nabi terakhir. Dari mana kalian tahu itu? Dari kitab kami Taurat. Inilah Taurat. Mulailah mereka menceritakan tentang agama Yahudi. Gara-gara cerita demi cerita, dan waktu itu Tabban As'ad ini penyembah berhala, ngikutin kakeknya tadi Rabi'ah bin Nasr, gitu kan. Maka akhirnya masuk Yahudi Tabban As'ad. Si Raja Yaman ini masuk Yahudi.